Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, Namo Buddhaya. Siapa yang baru pertama kali datang ke Cetia ini? Tunjuk tangan. Ada ya, 1, 2, oke, ada beberapa orang ya. Iya, yang di belakang muka-muka lama ya. Muka-muka lama yang calon penghuni surga. Baik, saudara ya. Ibu Bapak Saudara, hari ini kita akan berbincang satu topik yang sangat menarik mengenai fokus pada hal yang penting ya. Nah, ini sekadar mengenal saya sedikit saja, tidak usah banyak ya. Baik, mengapa manusia tidak bahagia? Jawabannya adalah karena mereka selalu fokus pada hal yang tidak penting. Coba renungkan, benar nggak? Kenapa kita tidak bisa tidur di malam hari? Kenapa kita gelisah sepanjang hari? Ya, karena kita selalu fokus pada hal yang nggak penting, yang tidak membuat kita bahagia, yang tidak membuat kita bisa tenang menjalani hidup ini. Banyak orang seperti itu, berkutat pada hal-hal yang nggak penting aja. Makanya hari ini, mudah-mudahan setelah nanti mendengarkan ini, kalau nanti ada durasi kita bisa diskusi, Anda keluar dari sini pulang sudah bisa konsentrasi pada hal yang penting saja. Yang nggak penting nggak usah. Apalagi usia sudah banyak. Kalau saya lihat dari wajah-wajah ini kan usianya ada yang sudah banyak nih. Ya, kecuali yang depan persis ini usianya masih sedikit. Mungkin sepertiga usia saya ya. Ini putranya Pak. Nah ini kan usianya sepertiga barangkali kan. Tapi yang lain-lain mukanya kayaknya sudah mulai senja. Ketika sudah mulai senja, belajar fokus pada hal yang penting Ibu Bapak Saudara sekalian. Kalau sudah senja, usia sudah banyak, nggak usah lagi fokus soal sakit hati. Fokus saja pada hal-hal sakit pada diri sendiri. Sakit pinggang, sakit lutut, ya kan, sakit perut, itu saja pikirkan. Nggak usah lagi pikirin sakit hati. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga mulut orang ngomongin kita. Nggak bisa, saudara. Jadi fokus pada hal yang penting aja. Yang penting apa? Saya, tadi kan ketika Anda bacakan terjemahannya tadi kan bagus. Semoga saya sehat, semoga saya bisa mempertahankan kebahagiaanku sendiri dan lain-lain. Betul nggak? Itu saja fokus. Nggak usah fokus pada omongan orang, karena kita tidak bisa mengendalikan mulut orang. Setuju nggak? Orang mau ngomong apapun tetap. Buddha sudah jelaskan, saudara. Dhammapada 227, ya, Dhammapada ayat 227 dikatakan di situ apa? Bukan hanya sekarang, wahai Atula, dari dulu sudah terjadi orang membicarakan mereka yang sedikit bicara, banyak bicara, tidak bicara pun diomongin. Kalau sudah mendengar ini, pertanyaannya, untuk apa kita pikirkan ucapan orang? Tio, betul tidak? Oh, kayaknya komunitas Medan ada juga ya. Soalnya begitu saya bilang Tio, ya kan ya. Berarti komunitas Medan sudah menyebar juga ke alam ini kan gitu kan ya. Jadi saudara, nggak usah fokus pada hal-hal yang nggak penting. Kita sudah terlalu tua untuk memikirkan itu, sakit hati kita. Makanya wajah Anda kalau ketemu orang bilang, loh, kok kamu makin tua mukanya ya? Berarti kehidupan Anda mungkin tidak bahagia. Anda pernah ikut reuni kan? Reuni, begitu kita reuni puluhan tahun gak ketemu, begitu ketemu kita lihat, aneh caulau, tua banget. Mau kita tanya nggak enak, nggak kita tanya kita nggak tahu ini siapa, betul nggak? Begitu kita tanya, kan ya, kamu siapa ya? Silo, mati, kau nggak kenal sama saya? Nggak kenal, karena muka lu terlalu tua. Orang yang mukanya caulau alias menua, maka ada kemungkinan dia tidak fokus pada hal yang penting sehingga dia tua. Rambutnya memutih gak dia urus, wajahnya gak pernah dia pakai sabun sama sekali, pakai air alami saja. Segala macam itu penderitaan itu menekan kiri kanan atas bawah depan belakang. Bayangkan semua sisi menekan dia.
orang seperti ini kehidupannya pasti susah banget karena dia tidak pernah fokus pada hal yang penting. Ibu bapak nanti setelah mendengar ini, harapan saya kita termasuk saya bisa mengatasi kehidupan kita sendiri dengan hanya fokus pada hal yang penting. Yang nggak penting mulai hari ini nggak usah kita pikirkan ya, kita fokus pada yang penting saja. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini, saudara. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang pertanyaan Malun Kiaputa dan kisah seorang anak yang terkena panah beracun. Kisah tentang dia fokus pada hal yang tidak penting. Nanti setelah ini mendengar analogi ini, mudah-mudahan kita jadi paham. Betul juga ya, selama ini aku menguras energi, menghabiskan pikiran, menghabiskan seluruh kekuatan fisik untuk memikirkan hal yang gak penting, sehingga kita gak pernah bisa bahagia. Saudaraku, orang lahir di dunia ini hanya dua tujuan hidup secara umum. Satu, menghindari penderitaan. Kedua, meraih kebahagiaan. Itu saja tujuan hidup kita. Coba renungkan betul. Dua saja. Menghindari penderitaan, meraih kebahagiaan. Dua ini saja tujuan kita hidup. Anda jauh-jauh datang ke sini, mungkin ada yang baru pertama kali ke sini. Jauh-jauh kita pagi-pagi bangun. Saya juga dari Jakarta Barat pagi-pagi juga bangun menuju ke sini. Tujuannya hanya dua itu: meraih kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Kalau itu tujuannya, kenapa kita fokus pada hal yang tidak penting? Ya, nanti kita lihat kisah dari seorang murid Buddha yang bernama Malun Kiaputa ini, apa yang dialaminya sehingga membuat Buddha memberikan ajaran tentang fokus pada hal yang penting. Agama Buddha itu luar biasa karena kita tidak pandai memanfaatkannya. Maka dunia barat, utamanya para filsuf Yunani kuno, mereka menggunakan ajaran kita menjadi sesuatu yang dibungkus secara barat seolah-olah menjadi baru. Saya yakin di sini pasti ada yang pernah mendengar ini. Kalau ada tolong tunjuk tangan ya. Mungkin Anda pembaca buku, mungkin pendengar berita, TikTok dan seterusnya ya. Apakah Anda pernah mendengar sebuah ajaran yang luar biasa yang di dunia barat sekarang sangat populer? Bahkan ada bukunya judulnya Focus on What Matters, sesuai tema kita hari ini. Ditulis oleh seorang barat bernama Darius Pirox. Darius Pirox menulis buku Focus on What Matters. Focus on What Matters kalau American English. Ini ajaran Buddha yang dibungkus dalam ajaran yang bernama Stoikisme. Siapa pernah mendengar tentang Stoikisme? Di zaman Kaisar Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, ini nama-nama filsuf Yunani. Makanya saya coba memberikan satu wawasan yang baru buat kita yang luas barangkali bagi yang belum pernah mendengar, bagi yang pernah mendengar ini penguatan saja. Para tokoh yang saya sebutkan tadi membungkus ajaran Focus on What Matters ini, alias kisah dari Malun Kiaputa ini, dalam judul dengan nama Stoikisme, Stoicism. Apa artinya? Ajarannya adalah mengajarkan pada fokus pada hal yang penting. Makanya saya suka bilang kepada para pemuda seluruh Indonesia, di mana saya pernah ceramah tentang ini, saya katakan Buddhism is old but gold. Kalau ada yang mau merekam silakan, nanti boleh di-share, di-tag ke saya, nanti saya repost. Buddhism is old but gold. Agama Buddha tua tetapi emas. Buddhism is old but gold. Agama Buddha tua tapi emas. Buktinya apa? Kaisar Marcus Aurelius dan lain-lain menggunakannya. Apa itu? Ya, saya pakai ini malah jadi susah. Oke ya, jadi seperti itu saudara sekalian. Jelas ya? Jadi kita harus berbangga dengan ajaran ini. Barat menuliskan Focus on What Matters, tetapi intinya adalah ajaran Buddha yang sudah berlangsung 2500 tahun yang lalu. Luar biasa saudara. Ya, oke. Yang kedua, kita akan belajar mengapa kita harus fokus pada hal yang penting. Karena hidup ini terlalu berharga. 2 minggu lalu saya diajak bertemu oleh sepasang suami istri yang sedang mengembangkan leadership ala barat yang diajarkan oleh seorang
Malaysian atau Singaporean tentang ilmu. Yang saya tanya intinya apa? Buddhism leadership, dia bilang intinya adalah poin kedua ini. Hidup ini berharga. Dhammapada 182. Ya, nanti kita lihat isinya apa. Makanya ibu bapak saudara sekalian, belajar baca kitab suci. Jangan dengar katanya, jangan dengar kata orang, tapi kitab suci, supaya perjalanan hidup kita sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Katanya boleh, tapi lebih penting adalah kata atau sabda suci yang kita jalankan. Itu mungkin jauh lebih baik karena sudah teruji, betul ya. Jadi leadership yang mau dikembangkan di Indonesia, saya tanya pengajarnya dari Malaysia, kemudian intinya apa? Dhammapada 182. Manusia itu berharga. Kita ini berharga. Sayang loh, kalau kita hidup sebagai manusia yang sangat sulit lahir dari manusia, kita tidak gunakan kemanusiaan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, oke. Yang ketiga, fokus pada hal yang penting. Kenapa dia jadi perlu dan apa saja yang perlu kita fokuskan, apa saja yang tidak perlu kita fokuskan. Karena saya melihat di wajah-wajah di sini ya, masih banyak yang fokus pada hal yang tidak penting. Makanya cawau, wajah menua, rambut memutih, ya kan. Sebentar lagi saya nyanyikan lagu Ebit Piadi, titip rindu buat ayah, ya kan ya. Rambut sudah memutih, ya kan ya. Wajah sudah ini dan sebagainya, karena kita tidak fokus pada yang penting. Dan yang keempat, hal yang penting dalam hidup apa yang perlu kita laksanakan sehari-hari sehingga kita bisa bahagia. Tujuan hidup manusia adalah itu. Mari kita lihat saudara. Nah, kisah dari Malunkia Buddha ini ada sebuah kisah. Malunkia Buddha, murid Sang Buddha, suatu hari bertanya kepada Buddha 10 pertanyaan. Tertulis dalam kitab suci yang bernama Cula Malunkia Buddha Sutta. Apa 10 pertanyaannya itu? Mari saya bacakan buat Anda yang kesulitan membaca dari jarak jauh. Kita lihat saudara 10 pertanyaannya. 1. Apakah alam semesta ini kekal? Apakah alam semesta ini tidak kekal? Apakah alam semesta ini terbatas? Apakah alam semesta ini tidak terbatas? Apakah jiwa sama dengan jasmani? Apakah jiwa berbeda dengan jasmani? Apakah tata gata ada setelah meninggal? Apakah tata gata tidak ada setelah meninggal? Apakah tata gata ada dan tidak ada setelah meninggal? Apakah tata gata bukan ada dan bukan tidak ada setelah meninggal? Pusing-pusinglah sekalian. Siapa yang hafal, saya kasih buku tentang bagaimana membaca wajah. Siapa bisa memulai? Saya kasih buku tentang membaca wajah yang ditulis oleh sahabat saya Erwin Yang. Saya punya 5 buku, tapi tadi saya tidak bawa. Nanti setelah ini baru saya ada 5 buku. Siapa yang bisa mengulangi? Mengulang saja kita susah. 10 pertanyaan itu pertanyaannya ditanyakan kepada Sang Buddha. Buddha, jika Anda tidak bisa menjawab, saya akan pindah keyakinan. Lalu Sang Buddha bertanya kepada Malunkia Buddha, wahai Malunkia, apakah ketika engkau menjadi umat Buddha, saya pernah berjanji akan menjawab seluruh pertanyaanmu, dan jika tidak, maka kamu boleh pindah agama? Malunkia Buddha mengatakan, tidak yang mulia. Oleh karena itu, dengarkan cerita ini, kata Sang Buddha. Ya, Alkisah, ada seorang anak terkena panah beracun. Anak ini terkena panah beracun, lalu oleh sahabatnya ingin dicabut panah itu agar dia tidak terkena racunnya dan sembuh, tidak mati karena racun dari panah itu. Tapi sebelum panah itu dicabut, anak ini berkata, oh, stop, jangan dicabut dulu sebelum aku mengetahui beberapa hal. Apa itu? Siapakah yang memanahku? Dari jarak berapa dia memanahnya? Terbuat dari bahan apakah anak panah itu? Ya kan? Kenapa dia memanahku? Laki apa perempuan yang memanahku? Kira-kira kalau itu ditanyakan dan dijawab, apa yang akan terjadi? Mati duluan. Itu tahu. Mati duluan saudara. Kenapa? Dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Anda tiba-tiba anak Anda jatuh, jangan dimarahin. Kenapa kau jatuh? Tadi senggol apa? Makan apa tadi?
Berapa tinggi kejatuhannya? Mati duluan anaknya. Tolong dulu, bawa dulu ke rumah sakit atau ke klinik atau ke rumah, diobati dulu. Betul tidak? Baru pelan-pelan ditanya, tadi kenapa jatuh nak? Kesenggol apa? Ya kan ya? Lukanya parah apa enggak nih? Sakitnya sampai ke dalam apa tidak? Baru ditanya. Makanya kalau ketemu istri yang agak bawel mah agak susah ditanya. Pertanyaannya itu banyak. Ya narasumber bisa kehabisan sumber. Ya kan? Kenapa bisa jatuh? Siapa yang mendorong kamu? Jatuhnya tadi di mana? Palingnya kedalamannya berapa senti? Nyerahlah Pak, kalau dapat istri kayak gitu. Saatnya untuk mengganti dengan yang lain. Maksudnya dengan pandangan yang lain untuk menghadapi istrinya. Bayangkan ada orang yang modelnya kayak gitu, Cheong Hee. Cheong Hee itu terjemahnya apa? Apa? Bawel. Bawel nggak sih? Cheong Hee itu bawel ya? Bisa ya? Itu nanyanya itu luar biasa banyaknya. Saking banyaknya orang keburu mati duluan. Makanya seperti anak terkena panah beracun. Cabut dulu panahnya, baru kita tanya. Anak itu akan sehat, betul nggak? Tapi kalau kita tanya macam-macam, keburu meninggal. Oleh karena itu saudara, Anda harus tahu kedaruratan. Ketika terjadi darurat, pikirkan baik-baik, nggak usah pertanyaan banyak-banyak. Apa yang bisa kita atasi di depan mata, kita atasi dulu. Itulah sebabnya muncullah istilah focus on what matters itu. Fokus pada hal yang penting. Fokus pada hal yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, betul nggak? Yang nggak penting, nggak usah dipikirkan. Maka Buddha menjawab, anak yang terkena panah beracun, kalau dia pertanyaannya banyak, maka dia akan keburu meninggal sebelum saatnya. Karena itu dicabut dulu, disembuhkan, barulah ditanya, siapa yang panah kira-kira ya? Aku merasa kok nggak punya musuh. Kenapa tiba-tiba bisa dipanah orang dan seterusnya. Baru kita tanya pelan-pelan, bagaimana pengobatannya, bagaimana itu. Obat ini nggak cocok, kita ganti yang lain, kan begitu. Inilah saudara yang mengajarkan kepada kita fokus pada hal yang penting. Anda suatu hari misalnya tadi jalan ke sini, tadi saya pukul 9 kurang sudah di sini, karena saya selalu menerapkan fokus pada hal yang penting. Salah satu nanti poinnya adalah disiplin. Ya, orang yang tidak disiplin waktu, tidak disiplin diri, sulit untuk sukses, saudara. Buddha Gautama pukul 4 pagi sudah bangun meditasi 1 jam, melihat ke seluruh alam semesta. Ajaran disiplin yang luar biasa. Jadi orang yang tidak disiplin sulit untuk sukses. Perhatikan orang yang sukses, rata-rata disiplin. Dia tidak pernah telat kalau janji. Kalau janji dia telat. Pada pertemuan pertama, pertanyaan saya, apakah Anda masih meneruskan kerjasama dengan orang ini? Kalau saya maaf, enggak. Kenapa? Karena satu, dia tidak menghargai Anda. Kedua, dia tidak menghargai waktu. Ketiga, dia meremehkan hal yang penting. Betul ya? Karena itu kalau ada orang berjanji pada Anda, dia telat tanpa informasi, pikirkan ulang untuk kerjasama lebih lanjut dengan orang begini. Kenapa? Karena dia tidak fokus pada hal yang penting. Dia meremehkan Anda. Kalau dia datang terlambat, berarti Anda tidak penting buat dia. Betul tidak? Kalau Anda penting, pertanyaannya Anda janji sama bos, berani nggak telat? Nggak berani. Kenapa? Karena bos Anda penting buat Anda. Betul? Anda janji dengan orang tertentu, Anda tidak berani telat, berarti orang itu penting buat Anda. Kalau Anda dijanjiin orang dia datang terlambat, berarti Anda tidak cukup penting buat dia. Betul ya? Hidup ini sederhana, saudara. Kalau saya begitu, janji dengan motivator, pernah makan siang diundang, ya kan ya, di satu mall di dekat saya. Tiba-tiba dia datangnya telat. Wah, ini orang sudah 1 jam saya tunggu tidak ada. Begitu dia datang, langsung saya maaf, saya ada janji lain. Sampai ketemu lain kali, goodbye. Lain kali bikin janji lagi, sorry, no more time for you. Karena manusia yang tidak fokus pada hal yang penting tidak menghargai Anda. Setuju ya? Itu sering terjadi tuh. Ngundang makan ini itu ya kan ya. Buat saya disiplin itu sangat penting. Salah satu poin. Nah, saudara, kedua kita lihat. Jadi sudah jelas ya. 10 pertanyaan ini, ada yang bisa mengulang? Siapa mau mengulang? Ayo, saya kasih buku. Apakah dunia ini kekal? Alam semesta boleh diganti? Oke, ada yang mau coba nih? Kita tes ya. Oke, ya, boleh kasih mikrofon. Ini luar biasa. Ini disiarkan live di YouTube kamu nggak? Ya. Live ya? Kalau live saya harus berhati-hati bicara maksudnya.
Ya, live seluruh dunia kan bisa melihat. Jadi saya harus hati-hati menyimpang hal-hal yang ini ya. Oke, kita coba dengarkan 10 pertanyaan dari Malun Kia Putra. Apa saja? Silakan. Iya, selamat pagi. Apakah alam semesta ini kekal? Apakah alam semesta ini tidak kekal? Apakah alam semesta ini terbatas? Apakah alam semesta ini tidak terbatas? Apakah jiwa itu sama dengan jasmani? Apakah jiwa itu tidak sama dengan jasmani? Apakah tahta gata ada setelah meninggal? Apakah tahta gata tidak ada setelah meninggal? Apakah tahta gata tidak ada setelah meninggal? Tadi sudah seperti itu. Oh, apakah Bukan. tahta gata Bukan ada. bukan ada setelah meninggal? Apakah tahta gata bukan ada dan tidak ada setelah meninggal? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Nama siapa? Shirley. Shirley. Sudah ketemu dengan saya sebelumnya? Online sih. Online ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, karena wajahnya sepertinya sudah pernah ketemu mungkin pada beberapa kehidupan yang lalu. Terima kasih, nanti bukunya saya kasih ya. Oke, nah saudara, 10 pertanyaan itu kalau dijawab, ada gunanya buat kehidupan kita nggak? Nggak ada. Sama dengan begini saudara, suatu hari seorang istri golek bolak balik kiri kanan di tempat tidur, suaminya bingung. Suaminya tanya, "Ma, kenapa kamu, Ma?" "Pak, aku nggak bisa tidur nih, Pak." "Kenapa, Ma?" "Aku bingung loh, Pak." "Bapak tahu kelapa kan?" "Tahu dong, itu kelapa, Pak. Airnya masuk dari mana ya?" "Ya cuy ya, itu kelapa airnya masuk dari mana ya, Pak?" Coba. Dia memikirkan air kelapa itu masuk dari mana, coba. Kemudian yang kedua dia tanya, "Pak, kalau orang menikah kan namanya berumah tangga, Pak. Tetangga sebelah tuh menikah rumahnya nggak ada tangganya tuh, Pak. Katanya berumah dan bertangga. Sebelah rumah kita baru menikah kemarin tuh loh, Pak. Tidak ada tangganya tuh. Berumah aja. Kenapa disebut berumah tangga?" Sampai rambutnya habis saudara. Nggak akan dia tahu jawabannya. Kalaupun dia tahu jawabannya, pertanyaannya, gunanya untuk apa? Itu air kelapa masuk dari mana, ngapain dipikirin? Aduh, lama-lama dia bilang gini, "Pesawat terbang itu kan berat, Pak." "Iya, Ma." "Kok bisa terbang?" "Aku aja, Pak, dengan badan kayak gini, cemplung di kolam renang, tenggelam. Padahal Mama cuma badannya segini." Gua lihat segini, oh segitu udah gede banget. Itu mah mantap. Mantap itu artinya makan tempat. Jadi kalau ada orang tiba-tiba ketemu Anda, dia bilang mantap, jangan bangga. Itu artinya makan tempat. Dia kan dia makan tempat itu mantap, dia bilang kan makan tempat. Jadi hal-hal yang nggak perlu dipikirkan loh. Air kelapa bagaimana, berumah tangga kok nggak ada tangganya. Lebih lucu lagi dia tanya yang ketiga, "Pak, kaki gunung kan punya kaki ya, Pak?" "Iya." "Betul kan ada kaki gunung, betul nggak?" "Saya kok nggak pernah lihat gunung jalan-jalan ya, Pak." Coba, bingung kan? Jadi saudara sekalian, nggak usah fokus pada yang kayak gitu. Dunia ini, saya jujur bercerita kepada Anda, pendidikan saya mentok ya, S3 kan, habis sudah 10 tahun yang lalu lah, lebih ya, 16 tahun yang lalu saya sudah doktor. Habis artinya habis, tapi sampai hari ini saya mau bersaksi kepada Anda, ilmu itu nggak habis dipelajari. Pendidikan formal mentok, S3 kan sudah selesai kan, tinggal guru besar aja kan, tinggal profesor aja ini. Kepala saya sudah profesor kalau saya. Ilmu itu tidak ada habisnya. Apa artinya? Terlalu banyak yang kita harus pikirkan kalau kita mau pikirkan, tapi gunanya tidak ada. Lebih bagus kita nggak usah. Maka sama seperti Buddha, ketika berada di sebuah hutan belantara, Buddha mengambil segenggam daun di hutan belantara. Kemudian Buddha mengatakan, bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, lebih banyak mana daun yang ada di genggamanku
dan daun yang ada di hutan belantara. Tentu para murid mengatakan, hutan yang ada di belantara ini yang mulia. Buddha kemudian menjawab, betul sekali. Daun yang ada di hutan belantara itu ibarat ilmu pengetahuan. Terlalu banyak untuk dipelajari, tapi gunanya tidak ada buat kamu mencapai kesucian. Yang bisa digunakan hanya daun yang ada di genggaman tangan saya ini. Bisa mengerti maksudnya ya? Kalau kita pelajari seluruh daun itu, botak kita. Sampai hari ini saya tiap hari mendengarkan TikTok. Tiap hari saya mendengarkan TikTok, ceramah orang, ilmu orang, tentang alam semesta, tentang agama, tentang ini, kosmologi. Semua logi-logi saya pelajari. Tapi nggak habis, saudara. Baru saya sadar bahwa ternyata luar biasa. Apalagi sekarang tinggal duduk di sini, anak-anak usia SMP SMA, tinggal duduk di sini, chat GPT, tanya kepada Google, semua jawaban tersedia. Mau presentasi kayak gini, udah nggak usah susah lagi, betul nggak? Kasih judul, langsung keluar salin dia atau slide seperti ini, Anda tinggal presentasi. Anak sekarang luar biasa. Ibu-ibu masih ingat dulu ketika sekolah zaman kita. Zaman kita, lu aja kali. Zaman-zaman umur gocap ke atas. Betul ya, gocap ya. Zaman dulu sekolah. Coba bayangkan. Mau tahu perang di Ponorogo, cari buku di perpustakaan. Dari bukunya ada sampai hilang, nggak tahu di Ponorogo perangnya kapan. Coba anak sekarang, perang di Ponorogo, langsung keluar datanya, lengkap, dengan gambarnya loh. Betul tidak? Luar biasa loh. Dunia sudah berubah. Kita lihat kebaktian kita, saya sudah berubah. Nggak ada lagi buku parita. Tadi pakai buku parita kan? Sudah di sini semua. Bayangkan, teknologi sudah makin canggih. Lama-lama sebentar lagi itu parita di depan kepala kita kayak gini. Nggak usah lagi kita ini. Bayangkan ChatGPT. Sekarang ini mau bikin apa saja bisa, ya kan ya? Jadi intinya saya ingin mengatakan, fokus pada yang penting buat kita aja. Sekarang dunia berubah, kita ikuti. Anda tidak bisa ikuti, Anda tergilas dan Anda menderita. Orang tua sekarang coba lihat, ya kan, ketika pegang HP bingung, anaknya ngajarnya nggak sabar, ya nggak sabar kan? Ngajarin papa kan, betul nggak? Sudah kelihatan dari wajahnya ini. Nah, ini papa kok gini aja nggak ngerti. Tadi kan udah dikasih tahu papa. Nah, anak-anak kecil ini, saya mau kasih tahu begini ya. Dulu ketika kamu diajari ngomong pun begitu caranya. Papamu, mamamu pelan-pelan, betul nggak? Gini ya ngomongnya, nak. Papa, mama tuh sabar tuh ngajar. Ketika udah dewasa, dia marahin papanya. Ini papa kok angin gongeng. Ini papa kok agak kurang ya, gimana ini? Dia kan, anak sekarang nggak sabar dia. Betul nggak, Vin? Iya kan? Ngajari papanya. Gimana ini papa, you don't understand anything about this. Don't ask more questions. Iya kan ya? Padahal dulu ketika mulai kecil diajari ngomong, ini, ya kan ya? IN ini. KL ke RA, ini monyet. Karena gambarnya monyet. Padahal kera. Ya kan ya? Ngajarinya pelan-pelan, betul nggak? Pelan-pelan, begitu udah anaknya jadi, wah udah. Bagi yang punya anak ngalamin itu, yakin saya. Begitu mamanya minta ngajar, mamanya lebih bilang, lebih bagus gua minta teman yang ngajar daripada anak gue. Pasti ada yang kayak gitu kan ya. Anak nggak sabar. Kenapa? Dia 3-4 langkah di depan. Kita zaman purbakala. Kita zaman Majapahit. Dia sudah zaman modern. Ngajarin kita, ini mama kok aneh. Oke ya, jadi saudaraku, mari kita belajar fokus pada hal yang penting. Karena anak-anak sekarang memang beda, kemajuan mereka luar biasa, teknologi mereka beda. Dulu kita ketika sekolah masih tulis menulis, betul nggak? Sekarang lihat, papan tulis saya jadi whiteboard, ya. Nah, saya berbahagia karena Finlandia salah satu mercusuar atau yang menjadi acuan pendidikan dunia. Finlandia kan yang punya Nokia zaman dulu itu mengembalikan papan tulis, mengembalikan murid-murid harus tulis dengan tangan. Itu lebih bagus. Zaman kita dulu, ibu bapak, zaman dulu kita menulis, betul nggak? Di papan tulis, kita tulis di buku. Tujuannya apa? Dua bekerja, mata bekerja, tangan bekerja. Jadi motoriknya bekerja, otak kita bekerja, hafal ingatnya lebih lama. Zaman sekarang baca di Google, baca di begitu kita tanya selesai, kita tanya dia lupa.
Kenapa? Karena tidak ada yang lain yang bergerak kecuali matanya dan pikirannya. Tangan tidak ada. Makanya zaman dulu ya pintar. Finlandia mengembalikan itu. Ya ada satu lagi pelajaran di Harvard University, kata Stella Christie ya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, mengatakan Harvard punya mata kuliah banyak, tapi satu mata kuliah yang dia tidak hilangkan sampai sekarang, semua mahasiswa harus mencatat dengan tangan. Ya, tidak boleh pakai hafalan, tidak boleh pakai ketik, nggak boleh tulisan. Itu mata kuliah yang tetap wajib ada. Luar biasa saudara. Dan kita yang pernah ngalamin peristiwa itu terasa banget, betul nggak? Lihat tulisan zaman dulu, oh cantik-cantik. Tulisan anak zaman sekarang, hanya dia dan Tuhan yang bisa baca. Lihat tulisannya, hanya dia dan Tuhan yang bisa baca. Begitu kita baca, kita mengernyitkan dahi, minum puyer 2 kali, belum ngerti juga. Lama-lama kita jadi filsuf. Apa itu filsuf? Membaca makna di balik tulisan. Ini apa maknanya? Anak sekarang coba lihat. Saya lihat mahasiswa saja ya di kampus, kan kadang-kadang kan saya masih mengajar di kampus di Jakarta Barat kan ya, di satu kampus yang terkenal top dunia ya di Jakarta Barat. Itu saya lihat tulisannya, saya bilang, tulisan kamu kayak gini, cacing aja nggak bisa baca ini. Cakar ayam. Saya tidak tahu kenapa namanya cakar ayam. Coba lihat orang zaman dulu. You can try to read my handwriting one day. Tulisan tangan saya masih omitohut, rapi, cantik, bisa dibaca. Ya kan ya? Coba Anda lihat tulisan anak zaman sekarang. Miring kanan, miring ke atas, kiri, atas, bawah, nggak jelas. Dulu kita masih ada halus kasar. Masih kan nggak? Halus kasar, betul nggak? Ada garis kecil, garis besar kan? L ke atas, ya kan ya? T garisnya di tengah-tengah. Zaman sekarang suka-suka dia. Udah itu dikasih tanda mata lagi, dua biji mata. Nah, saudaraku, fokus pada hal yang penting kita lihat. Manusia berharga. Inilah Dhamma Padanya ya. Nah, ini dia. Hidup ini berharga. Dhammapada ayat 182. Kita lihat bagian yang pertama. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Jadi manusia kayak kita ini sulitnya luar biasa. Ibaratnya itu kura-kura buta yang harus menyembul ke permukaan laut dan kepalanya harus bisa masuk ke lingkaran yang dilempar oleh manusia. 1000 tahun sekali naik ke atas permukaan laut, dilemparkan satu lingkaran oleh manusia, kepala dia harus bisa masuk ke lingkaran itu, baru dia bisa lahir jadi manusia. Sebegitu sulitnya jadi manusia. Maka ibu bapak saudara, saran saya ya, daripada mengisi hati kita semakin kotor dengan kebencian, keserakahan, iri hati, lebih bagus kita nggak usah melakukan itu. Kita buang jauh-jauh. Menyendiri lebih bagus daripada ketemu orang muncul benci, muncul marah, muncul tidak suka dan lain-lain. Sendiri aja di rumah atau sendiri aja pergi kemana, nggak usah berkawan. Ya kalau memang itu menimbulkan kebencian. Kenapa? Jadi manusia itu susah. Kalau sudah sedemikian susahnya jadi manusia, sayang sekali kalau kita gunakan kemanusiaan kita untuk sesuatu yang tidak berguna buat kehidupan kita. Betul tidak? Makanya saya diundang begini ceramah. Selama saya masih ada kesempatan, saya pasti akan ambil ceramah ini, jadwal seperti ini. Ya kan? Kemana aja saya pergi. Kan begitu. Kenapa? Karena saya menggunakan kemanusiaan saya. Anda gunakan kemanusiaan Anda sesuai bidang Anda. Anda apa usahanya? Pedagang. Dagang yang jujur. Jadi manusia susah. Ya. Jual nasi. Nasinya yang benar, jangan terlalu banyak micin sehingga rusak anatomi tubuh orang. Kan begitu. Apapun profesi Anda lakukan dengan baik. Jangan banyak tipu-tipuan. Ingat, orang yang menipu, orang yang bohong, satu kali bohong memerlukan 1000 bohong lainnya untuk menutupinya. Setuju? Anda bohong satu kali, kasus di Indonesia banyak sekali sekarang yang sedang berseliweran ya, yang FYP di mana-mana. Kalau di TikTok itu ya kasus kebohongan. Satu bohong, muncul bohong yang lain, muncul bohong yang lain, muncul bohong yang lain. Kenapa tidak jujur saja? Belajar jujurlah saudara. Kenapa? Supaya kita, kemanusiaan kita jadi ada gunanya. Gampang sebetulnya sih. Ya, kalau kita jujur, kita tenang hidupnya. Saya berkali-kali dicalonkan menjadi pejabat negara, ya, di kementerian.
Tapi saya selalu menolaknya. Kenapa? Karena saya ingin hidup tenang kayak gini. Kemana-mana pergi, punya banyak kawan, ketawa ketiwi, awet muda, ya kan? Teman ketemu saya masih kenal saya, ya kan? Tidak bertanya, lu si Hamang, kamu siapa ya? Enggak begitu. Karena dia kenal saya, artinya wajah kita masih sesuai dengan yang seharusnya. Jadi artinya saudara, hati-hati, gunakan kemanusiaan Anda dengan sebaik-baiknya. Duit semua orang perlu, ya. Memang ada pepatah bilang kayak gini kan ya, money is not everything. Money bukan uang bukan segalanya, but everything needs money. Tapi segalanya perlu uang, ya. Bahkan ada yang bilang kayak gini, uang tidak menjamin kebahagiaan. Pernah dengar itu kan ya? Ya. Memang saudara sekalian dengarkan baik-baik ya supaya jangan salah ya. Ada yang bilang gini, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya mengatakan bisa. Uang bisa beli kebahagiaan. Nah, kalau ada orang mengatakan uang tidak bisa beli kebahagiaan, dia keliru. Ya, jawaban yang benar adalah menurut saya, uang bisa membeli kebahagiaan asal dia tahu kemana membelanjakan uangnya. Tolong diikuti kalimatnya ya. Betul ya? Uang bisa membeli kebahagiaan kalau dia tahu kemana membelanjakan uangnya. Kalau uang itu dia gunakan buat keluarganya sendiri, kebahagiaan hanya batas keluarganya, tidak paripurna. Tapi kalau uang itu dia gunakan buat berdana ke wihara, ya, berdana untuk kegiatan sosial, ya kan, pembangunan wihara, panti asuhan, panti jompo, ya kan ya, dan seterusnya yang berguna, maka dia membelanjakan uangnya di tempat yang tepat. Makanya so, when people say money cannot buy happiness, yes, if they don't know where to shop the money, kemana mereka membelanjakan uangnya. Kalau mereka membelanjakan uangnya tahu tempatnya, maka dia akan bahagia. Poin saya adalah saudara sekalian, hidup ini sulit, gunakan kehidupan kita sebagai manusia dengan sebaik-baiknya. Anda bekerja sebagai apa, lakukan dengan sepenuh hati, apapun profesinya. Saya yakin di sini pasti ada lause ya. Siapa yang di sini lause? Guru? Ada lause kan? Lause, karena dari wajah kelihatan kalau lause. Ya kan, lause, lausit, ya kan, pecua, angcua, ya, laucua. Semua ada juga tuh ya, lengkap ya. Nah, profesi itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Anda lihat ini, tim multimedia Cetia sama kita nih, yang di belakang tadi saya lupa tanya namanya tadi siapa ini ya. Nah, ini kan berjasa juga. Dia mengerjakan ini di bidang dia. Dia pasang ini ke depan. Ini semua orang-orang yang berjasa, yang menggunakan kehidupan sebagai manusia bermanfaat. Betul tidak? Orang Medan dulu punya prinsip satu begini. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan nyusahin orang. Pernah dengar itu enggak? Anda tidak bisa membantu panitia angkat meja, cukup nggak apa-apa, tapi berdirinya, duduknya pinggir-pinggir supaya tidak mengganggu jalur orang lalu lintas. Betul nggak? Itu namanya tidak bisa berbuat baik, tapi tidak menyusahkan orang lain. Itu penting saudara sekalian. Ya. Yang kedua kita lihat, sungguh sulit kehidupan manusia. Hidup kita dari mulai lahir sampai sekarang selalu penuh dengan penderitaan. Saya tanya Anda saudara, orang kaya ada penderitaannya nggak? Hoki alana, banyak duit, bahagia terus atau ada penderitanya? Orang duitnya banyak, orang Inggris mengatakan he has money to burn, punya uang untuk dibakar saking kayanya, tetap ada penderitaan. Ya, sakit gigi, anaknya celaka, pendidikan anaknya nggak beres, tiba-tiba terjadi sesuatu pada rumah tangganya, selalu ada. Jadi orang kaya tidak menjamin dia bahagia 100%. Kalimat ini saya ucapkan untuk menghibur kita yang belum kaya, supaya kita terhibur. Jangan, waduh, duit berarti menjamin. No, tidak menjamin. Saya bersaksi, saya punya teman konglomerat yang namanya ada di Google juga. Pasti saya datang ke rumahnya, masuk pintu satu, ketika keluar saya lupa tadi masuknya dari pintu yang mana, saking besarnya itu rumah di Jakarta. Tapi ketika saya tanya apakah Anda bahagia, beliau menjawab tidak. Perusahaan dari produknya, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, dia semua ada.
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote di timur. Tapi dia tidak bahagia. Saya tanya, kenapa tidak bahagia? Karena saya tidak bisa melepas. Satu kata kunci, melepas. Saya bilang, kenapa tidak melepas? Anda lepas pun sekarang sudah bisa tenang. Saya nggak bisa lepas, Pak. Kalau saya lepas, usaha saya mungkin rusak. Oh enggak, usaha Anda begitu banyak menggurita. Sabang sampai Merauke, bayangkan 38 provinsi sekarang. Provinsi paling baru 38, karena Papua Mekar 4 lagi, 34 tambah 4, 38 provinsi saat ini. Semua dia punya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya apa? Dari kita bangun sampai tidur lagi, produk dia kita pakai semua. Bayangkan coba, Anda bayangkan dari mulai rambut sampai kaki coba. Air, ya, air minum, kosmetika, makanan, ya, aksesoris yang kita gunakan, sampai ke kaki, telepon genggam, dia punya semua. Tapi nggak bahagia juga. Apa poinnya? Itu menandakan bahwa hidup ini memang sulit. Lahir jadi manusia tetap ada dukanya. Begitu saya lihat kehidupan beliau ini ya, luar biasa ya, kekayaannya hebat, luar biasa. Kami duduk di situ, pelayanannya kayak di hotel, petugasnya pakai seragam, dia tinggal pencet aja tombol kayak di menteri. Ya, kalau Anda pernah di kantor kementerian kan, menteri manggil ajudan, manggil apa kan, ada tombolnya satu di meja dia kan ya. Dia tinggal tekan datang. Siapkan dulu ini kuenya ya. Bapak mau minum apa? Bapak mau minum apa? Lengkap. Sebegitu kayanya. Lift di mana-mana, eskalator pun ada. Coba bayangkan. Tapi tidak bahagia. Poin saya ingin mengatakan bahwa hidup ini ya kayak gitu. Lu mau sekaya apapun, lu mau seperti apapun, belum tentu kebahagiaan 100% murni, nggak ada. Pasti hidup pasang dan surut, ada siang ada malam, ada pagi ada siang, ya gitu, ada panas ada dingin, ya kan, ada tinggi ada pendek. Demikian seterusnya kehidupan ini. Makanya dalam konsep ini Taoisme yin dan yang, betul ya. Ada hitam di dalam putih, ada titik putih di dalam hitam. Hidup itu kayak gitu. Nggak ada orang yang murni semurni-murninya hidupnya baik semua, nggak ada. Bahagia semua, tidak ada juga. Menderita semua, enggak juga. Makanya jangan pernah sedih kalau Anda misalnya sedang menderita saat ini. Anda jangan berpikir bahwa kenapa aku terus menderita. Enggak. Enggak ada orang yang 100% menderita full, tidak ada. Tidak ada orang yang senang 100% full, juga tidak ada. Itulah sebabnya dikatakan hidup ini duka, penderitaan. Betul ya? Saya suka melakukan ini karena saya tahu usia-usia kita yang sudah di atas sicak-sicak, bocah dan seterusnya ini kadang-kadang sudah mulai gelisah memikirkan hidup ini. Apalagi kemarin saya baru baca satu kisah di mana ya, di Jawa Timur. Kakak beradik berebut harta, saling melaporkan ke pengadilan, betul ya? 5 anaknya, rumah dikuasai adik paling kecil, karena sudah diatasnamakan adik paling kecil. Koko 1, 2, 3, 4 ingin bagian yang sama, masuk ke pengadilan, berebut harta. Diputuskan oleh pengadilan bagi rata 5 anak supaya dapat 20% rumah itu. Anak paling kecil masih bukan buat PK, peninjauan kembali ke MK, ke MA, Mahkamah Agung. Coba saudara sekalian, dalam situ kita belajar apa? Hidup ini susah. Orang tua kaya susah juga anak-anaknya. Orang tua miskin juga susah. Semua pasti ada begitu. Ibu bapak, khususnya bagi Anda yang punya putra lebih dari 1, ya, itu hati-hati. Ya, tinggalkan harta benda, bisa jatuh kayak begitu. Mau dihibahkan sebelum meninggal, nanti Anda pula yang diusir. Betul nggak? Di Singapura kejadian. Lee Kuan Yew dulu pernah bikin keputusan kayak gini. Dulu ya, Lee Kuan Yew pendiri Singapura. Orang tua yang sudah tidak produktif dipanti jompokan aja. Ketika ia sudah pensiun dari PM, Perdana Menteri, sudah tua, beliau harus terkena undang-undang yang beliau tanda tangani sendiri. Dari situlah dia menyesal. Yang kedua, hukum Singapura.
nanti mungkin ada yang pendidikan di Singapura kan ya, David dan teman-teman lain mungkin pendidikan Singapura. Singapura punya peraturan, sebelum orang tua meninggal tidak boleh rumah itu di atas namakan anak. Apa yang terjadi di Singapura? Begitu diserahkan ke anak, orang tua papa mamanya masih ada, papa mamanya diusir dari rumah. Sejak kejadian itu Singapura punya aturan, tidak boleh kasih rumah ke anaknya sebelum dia meninggal, orang tuanya. Bagus gak peraturannya? Bagus. Orang kalau sudah punya harta, ibu bapak, masuk menantu, ipar adalah racun, ipar adalah maut, menantu adalah maut, hati-hati. Begitu masuk menantu orang lain, betul nggak? Tidak tahu cerita, ambil hartanya, ambil, kamu yang paling berhak, kamu yang ini, kamu yang itu, diracuni anaknya sampai biru-biru keracunan anaknya. Terjadilah peristiwa itu, saudara. Singapura punya aturan, sebelum mati ayah ibu tidak boleh wariskan rumah harta benda kepada anak-anaknya, tidak boleh. Dia harus ada namanya sendiri dulu. Kenapa? Peristiwa diusir itu terjadi. Ibu bapak, dunia ini kayak begitu. Karena itu hidup ini susah. Jangan pernah merasa tersusah. Saya pernah ketemu sama orang tua bilang kayak gini, Pak, aku kok merasa termiskin di dunia ya Pak. Saya bilang, Bu, ini perasaan saya judul lagu ya. Judul lagu kayaknya itu, ya kan, termiskin di dunia. Penciptanya Hamdan ATT. Karena saya hobi nyanyi kan. Jadi kan ya, itu kayaknya perasaan lagu deh. Enggak Pak, saya merasa termiskin di dunia Pak. Ya kan ya. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Karena saya diundang ceramah tidak berikut bernyanyi, cukup segitu aja. Nanti kalau berikut bernyanyi baru ya kan ya. Lagu itu kalau kita nyanyi auto miskin saudara. Langsung jadi apa? Rasa kok gua jadi miskin banget dengan lagu itu ya. Gedung nggak, jangankan gedung, gubuk pun gua nggak punya. Ya kan ya. Pokoknya lagu itu sedih banget. Nah, ibu ini datang, Pak, saya merasa paling miskin di dunia loh. Kenapa gitu Bu? Iya, anak-anak saya nggak pernah ngasih duit sama saya. Terus saya mau beli apa-apa aja nggak bisa. Saya lihat badan ibu ini mantap. Sudah paham ya, sudah paham dengan mantap tadi kan ya, sudah paham dengan mantap. Ibu ini badannya mantap. Loh, dari mana susahnya ini Bu? Mantap loh. Kalau kering, cungkring, ya kan ya? Mungkin sesuai dengan ceritanya. Lah ini mantap ini. Mantap, terus mukanya saya lihat, penuh dengan ya kan dempulan-dempulan. Masih ada alisnya, masih ada gambarnya. Gimana mau bilang susah ini orang? Saya terus menghiburnya begini, Bu, tenang saja, nggak dikasih uang kan, yang penting ibu masih bisa makan, ya kan? Apa makan Pak? Makan pun sedikit, makan sedikit aja begini. Gimana kalau banyak nih? Gawat nih saya pikir nih kan ya. Nah jadi judulnya apa? Ibu ini kurang bersyukur aja. Betul nggak sih? Mungkin nggak pegang duit, mungkin ya. Jadi gini ya, kepada Anda yang punya orang tua, utamanya kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan ke kota mana begitu, saran saya ingat baik-baik ini satu hal yang mungkin kadang kita tidak sadari itu. Saya tahu kita nggak sadar ya. Jangan lupa orang tua kita itu harus pegang duit. Jangan kita bilang gini, Mama Papa mau beli apa bilang aja ya, nanti aku yang bayar. Nggak bisa. Bisa mengerti maksudnya ya? Harus dikasih duit. Ya, misalnya Pak ini ada $100, kalau kurang nanti bilang lagi ya. Mau beli apa kan beliau-beliau itu nyaman, betul nggak? Tapi kalau kita mau beli apa ngomong aja. Dia mau beli, ngomong nanti begitu ngomong dia lihat wajah istri anaknya. Menantu adalah maut. Begitu dia lihat, udah nggak jadi dah. Jadi artinya sudah sekalian, itulah saya bilang tadi ilmu pengetahuan nggak cukup waktu kita pelajari semua. Jadi dunia ini terlalu luas untuk kita pelajari ya. Nah jadi sungguh sulit kehidupan manusia, jangan mengeluh. Yang ketiga, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Kayak gini, ibu bapak,
Kalau Anda punya kesempatan kebaktian di Cetia Samakidang, ya mungkin di wihara apapun sesuai dengan yang Anda nyaman di situ ya, datangi. Kenapa? Kesempatan mendengar kayak gini susah. Saya kasih contoh, langsung ekstrem ya. Anjing di luar nggak bisa dengar dharma, betul nggak? Ruangan ini steril dari anjing, steril dari kucing, steril dari biawak, steril dari buaya, steril dari hewan-hewan yang lain. Mereka tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dharma. Hanya manusia yang punya kemungkinan besar bisa mendengarkan dharma. Karena itu, jika minggu depan, minggu-minggu berikutnya, 1-2 ketika Anda tidak bisa datang ke wihara, saran saya, cari YouTube. Ya, sekarang di TikTok banyak. Cari TikTok, ceramah Bante sambil masak, dengar boleh, nggak apa-apa. Cuma jangan dibawa ke kamar mandi. Ya, jangan dengar ceramah dharma di kamar mandi. Kurang hormat saja. Kurang hormat. Kalau dibawa ke kamar mandi kan kurang hormat ya. Tapi kalau lagi masak, ada yang pernah tanya, Pak, saya sambil masak boleh nggak? Boleh. Asal masakan jangan gosong aja. Dengan dia sambil masak, sambil dengar Bantenya ceramah, bagus. Saran saya, kalau ceramahnya pendek, tidak berjam-jam, misalnya cuma 15 menit, dengarkan 5 kali. Saya kalau mendengarkan TikTok itu, belajar sesuatu dari TikTok di ilmu baru, saya putar 5 kali. Biarkan dia berputar-putar aja. Nanti lama-lama dia masuk ke alam bawah sadar, kita jadi ingat yang lama, praktik dalam hidupnya lebih gampang. Karena kita ingat. Kalau dengar sekali, nggak mungkin saudara. Makanya inilah dia direkam di mana, di YouTube-nya Samakidang. Kalau Anda rasa perlu, Anda dengar ulang. Kalau dirasa perlu, cocok buat Anda. Atau ajaran dari siapapun, begitu ya. Dengarkan 5 kali, dia masuk ke sini. Setelah dia masuk ke sini, kita jalani hidup dengan lebih baik lagi. Karena apa? Mendengarkan dharma itu sulit. Lahir jadi kucing, anjing, biawak, buaya tidak bisa mendengar dharma dengan semudah manusia. Walaupun ada seorang teman datang ke saya bilang kayak gini, Pak, saya ingin deh jadi anjing saja Pak. Kenapa? Bapak lihat Pak di mall-mall anjing Pak digendong. Ya kan ya, ada tempatnya, ada strollernya, ada bajunya, makanan di mall pun khusus. Saya pengen deh Pak jadi anjing. Saya bilang iya kalau lahir dari anjing begitu. Kalau jadi anjing kurang bagaimana? Kalau jadi anjing kurang bagaimana? Itu anjing-anjing seperti Bobby Kartanegara. Bobbynya anjingnya Prabowo, Presiden Prabowo. Hokinya coba lihat, luar biasa kan? Anjing yang berkeliaran masuk ke rumah presiden, dipelihara sampai hari ini. Kucing maksud saya, kucing. Itulah satu-satunya hewan, satu-satunya makhluk yang berani mencakar Presiden Republik Indonesia. Kucing itu saja. Bobby Kartanegara. Bayangkan sudah, kan tidak semua punya hoki seperti itu, betul nggak? Hoki kita jadi manusia kita syukuri karena sulit tadi. Ya, dari keluarga apapun syukuri. Memang kadang-kadang kita lihat ya, belakangan yang lagi viral ada manusia satu di dunia, cantik, pejabat tinggi negara, lagi viral di TikTok. Siapakah perempuan itu? Beragama Buddha, cantik, sopan, banyak orang memuji, dan saya bangga sebagai negara Buddhis. Beliau di situ banyak orang bilang sempurna, cantik, pintar, pendidikan Inggris, bahasa Inggris oke, pidato bagus, mencintai rakyatnya, sopan. Siapa? Bukan. Putri Vietnam nggak viral. Ada yang viral sekarang. Siapa? Perdana Menteri Thailand. Saya gara-gara ini jadi pengen ke Thailand lagi saya. Tapi bagi ke Thailand belum tentu ketemu sama beliau juga. Ya, namanya Paitongtarn Shinawatra. Coba di mana aja? Nama orang Thailand. Yang lagi viral yang saya mau cerita kepada Anda, Paitongtarn Shinawatra. Saya menghafal nama ini 21 kali mengucapkan selama 21 hari.
Itu caranya untuk membuat sebuah ilmu baru menjadi kebiasaan. Ucapkan 21 kali, lakukan 21 hari. Pai Tong Tan Sinawa, Pai Tong Tan Sinawa, Pai Tong Tan Sinawa, Pai Tong Tan Sinawa. Lalu jadi apa? Cantik 39 tahun saja. Putrinya Taksin Sinawat, 3 orang jadi Perdana Menteri. Dulu Taksin Sinawat Sinawat bacanya. Adiknya Yingluck Sinawat paling cantik juga. Kemudian sekarang anaknya, anak bungsunya yang perempuan namanya Pai Tong Tan. Pai Tong Tan, ini masih ya, bukan main-main ya. Kayak main-main ya kan ya. Pai Tong Tan, TARN, Pai Tong Tan Sinawat. Itu Perdana Menteri kemana-mana, luar biasa. Salamnya orang begini, ya sawadika, 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 gitu ya. Sopan banget, banyak orang memuji. Termasuk ratunya, Ratu Sutida, ratunya Raja Thailand ya, Maha Vajiralongkorn. Saya ikuti semua tuh kisah-kisah beliau-beliau itu ya. Saya tulisnya baca bahasa Thai, dan ketika kita pencet translate nggak keluar translationnya ya. Jadi kita nggak bisa baca artinya apa. Ya ketika beliau pidato bisa ada Inggrisnya, tapi ketika kita lihat teksnya bahasa Thai nggak bisa baca artinya apa. Tulisannya kan cacing semua kan. Ya tulisan cacing bahasa Thai maksudnya nggak bisa kita baca. Poin saya adalah saudara, itulah salah satu contoh orang yang sempurna, luar biasa. Seorang ibu dengan 2 anak yang masih kecil, seperti SD lah paling tinggi anaknya itu kan, tapi merawat anaknya. Suaminya seorang pilot senior di Thailand, sekarang jadi pendamping beliau lah ya, udah nggak pilot lagi, Perdana Menteri kan, luar biasa. Orang Indonesia banyak mengidolakan walaupun agamanya berbeda. Kalau beliau datang, feeling saya bandara pasti penuh, sudah kayak artis. Nanti cari ya, Pai Tong Tan Sinawat. Siapa namanya deh? Bingung dia, bingung. Siapa namanya? Langsung apa? Iya kan? Buddhis sejati. Banyak netizen tanya, kok sopan sekali agamanya apa? Semua pada jawab, beliau negara tentu Buddhis karena di negara Buddhis. 90% Buddhis. Ramah sekali, cantik. Memang nggak terlalu tinggi orangnya, suaminya tinggi ya, karena suaminya ketinggian. Ya suaminya kayaknya 2 meter itu ya, 190 minimal, 2 meter tinggi sekali suaminya, jadi dia nggak terlalu tinggi. Tapi luar biasa auranya, aura, wajah segala macam itu luar biasa. Nanti silakan dicari, ya, Pai Tong Tan Sinawat. Nah, jadi saudara, hidup ini berharga, jangan kita sia-siakan. Lahir dari manusia susah, hidup ini susah, ada suka dan duka. Jangan ada lihat ini kayaknya hidupnya enak ya, kemana-mana postingan makan terus ya, makan dengan tamu ini, makan dengan tamu itu, dan seterusnya begitu ya. Ada orang hobi kan begitu ya, hobi jalan kemana-mana ya kan, ke Singapura, ke Thailand, kemana dia posting fotonya. Apakah bahagia 100%? Enggak. Pasti ada 1-2 momen dia menderita di situ, betul nggak? Entah dia berantem dengan pasangannya, entah sarapannya nggak cocok sama dia, macam-macam lah kehidupan ini ya. Lanjut saudara, kita lihat berikutnya apa yang bisa kita lihat. Poin ketiga. Poin ketiga adalah, sekarang tujuan hidup Anda apakah hanya ingin mencapai kebahagiaan duniawi? Apa ini saja? Cari duit, 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 dan duit. Saudaraku, duit penting, tadi kita sudah bahas. Tapi kalau hidup Anda melulu hanya duit dan duit, ingat, hidup Anda tidak pernah akan bahagia. Ketika napas kita sudah mau selesai, napas kita sudah Senin Kamis, tinggal tunggu hari Jumat, nggak sempat melakukan kebajikan, hidup ini jadi percuma. Saudara kandung saya, pengusaha, kami ber9 dulu saudara, sekarang tinggal ber8. Namanya depannya kalau laki-laki poni semua, padahal rambut kami tidak ada yang poni. Mulai dari almarhum Poniman yang sudah meninggal paling tua, namanya Poniman. 1 putaran saya di bawahnya, sionya ya, Poniman, Poniran, Ponimin, Ponijan, Ponirin, Poniin. Ya, yang ketawa kayaknya menghina ini. Kalau yang perempuan Sar, Sarmina, Sartini, Sartiem.
9 orang. Asli orang kampung, saudara. Di antara kami, pendidikan paling tinggi saya, profesi paling lain saya, selebihnya pedagang. Yang saya mau ceritakan, adik saya punya usaha di Sumatera juga, di Pekanbaru ya. Punya usaha yang bagus, berhasil, sukses di bidangnya, nggak pernah tutup toko. Satu ketika chatting, saya bilang sama dia, kau cari apa? Lu cari uang yang banyak. Untuk apa? Untuk anak-anak saya. Saya tanya pertanyaan berikutnya, untuk kamu apa? Yang penting kan anak-anak saya. Oke. Ya, begini saudara, saya kasih pemahaman kepada adik saya ini. Gak bisa tutup toko. Check-in saja yang tutup. Check-in. Selebihnya buka terus. Dari pagi sampai sore. Bahkan kadang-kadang malam. Duit banyak. Ya, duit dia banyak. Lebih banyak dari saya. Gak apa-apa, gak usah ini. Di antara saudara kita pasti ada yang lebih kaya, betul nggak? Lebih ini, lebih itu, nggak apa-apa. Dia lebih banyak duitnya, saya lebih banyak gelarnya, nggak apa-apa kan? Ya kan? Dia lebih banyak duitnya, lebih terkenal saya, kan begitu kan ya? Ya, masing-masing punya kelebihan masing-masing lagi. Poinnya adalah, kamu kasih duit anak-anakmu nanti itu bagus. Tapi ingat kembali ke yang tadi, mewariskan harta benda kepada putra-putri itu bagus. Tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah Anda wariskan ilmu agama, ajak kebaktian ini. Ilmu umum, kasih nanti kuliah. Yang ketiga, asuransi. Orang asuransi pasti senang sekali mendengar saya ngomong ini. Langsung orang bilang, Pak, Bapak jual asuransi apa? Saya bukan agen asuransi, tapi saya sampaikan ini di mana-mana. Banyak orang tua yang tercerahkan akhirnya melakukan 3 hal ini. 1, kasih pendidikan agama, ajak ke wihara. Pendidikan umum, kasih kuliah setinggi-tingginya kalau dia mau. Yang ketiga, beli asuransi. Begitu itu Anda lakukan 3 hal ini, napas sudah Senin Kamis, Jumat datang, sudah tenang. Saya pergi pun anak saya sudah aman. Betul tidak? Tapi kalau meninggalkan harta toh, kelak anak-anak Anda yang harus menjaga harta itu, supaya jangan hilang, jangan berkurang. Kalau Anda tinggalkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, ilmu agama dan pengetahuan umum itu yang telah akan menjaga putra-putri Anda. Kebalikannya, bisa dipahami ya? Tinggalkan harta, pasti anakmu jaga, supaya jangan hilang kan? Pengetahuan dan agama itu yang akan jaga anak-anak Anda. Setuju nggak? Saya hari ini Kocang, teman saya dari satu kampung ini, Sumatera Utara. Ya, saya malah lebih di kampung lah ya, satu kampung kecil itu. Kalau saya tidak berpendidikan baik dan tinggi saat ini, saya mungkin tidak bisa bicara di sini, tidak bisa tinggal di Jakarta. Betul tidak? Artinya pengetahuan saya menjaga saya. Betul ya? Kalau Anda tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan, agamamu bobrok, nggak bisa dijaga, Anda tidak akan jadi siapa-siapa. Harta bisa habis, pengetahuan tidak akan bisa habis, bahkan tidak bisa dicuri kalau Anda tidak mengizinkannya. Itulah saudara sekalian. Makanya tinggalkan pengetahuan. Anak Anda mau sekolah tinggi-tinggi, kasih. Mau keterampilan, kasih. Sekolah sampai ke luar negeri, kasih. Apa aja kasih, supaya apa? Kalau itu yang jaga putra-putri Anda. Betul ya? Nah, jadi poin kembali ke adik saya tadi. Saya ceramahkan itu kepadanya. Saya bilang, kamu wajib bahagia juga, nikmati hartamu sendiri. Tahun depan, tahun berikutnya, saya dengar kabar dia tutup toko 10 hari. Satu keluarga pergi berlibur ke luar negeri. Posting foto anaknya, kalau dia gaptek lah, nggak ngerti apa-apa soal teknologi kan. Anaknya posting, saya bilang, bagus, lanjutkan perjuangan dan perjalananmu. Ini yang benar. Ibu bapak, bagi Anda yang anak-anak yang punya orang tua ya, bagi kita yang sudah usianya banyak, kaki selama masih bisa jalan, pinggang masih bisa duduk, duit ada, pergi jalan-jalan, itu terbaik. Betul? Nanti kalau sudah duduk di kursi, ada yang bilang gini, Pak, biarpun di kursi roda kan masih bisa jalan-jalan Pak. Betul, tapi kau nyusahin orang. Betul kan? Sekarang lagi bisa, pergi.
Duit jangan disimpan, Bu. Duit digunakan jalan-jalan aja. Pergi jalan-jalan, gak usah pikir macam-macam. Anak saya bagaimana nanti, Pak? 3 hal tadi: ilmu agama, ilmu pengetahuan, asuransi. 3 ini kalau udah punya, Jumat jam ngomong datang, sudah aman. Tio, Bu. Tapi 3 ini tidak ada. Aduh, nanti kalau mati gua gimana nih ya? Dengan aku gimana ya? Si kiau-kiau, mata terbuka. Saya, aduh, sedih lihatnya ya. Kalau itu terjadi, betul nggak sih? Nah, karena itu jangan hanya duniawi, saudara, kita kejar. Kita kejarlah yang namanya spiritual, ya. Kita kejar agama. Nah, ini menuju ke kehidupan yang baik seperti ini. Hari ini Anda datang, kita belajar bersama. Mudah-mudahan Anda akan bahagia dunia dan akhirat. Dunia dan kehidupan setelah dunia ini. Namanya kan akhirat, karena dia bahasa Arab saja ya. Akhirat. Jadi kita kejar keduanya. Di dunia kita hidup dengan baik seperti ini, ya kan? Beribadah supaya akhirat kita nanti dapat. Jangan ketika nanti meninggal kita nggak punya apa-apa, nggak punya sesuatu yang mau kita bawa. Begitu ya. Oke. Nah, mari kita fokus pada hal yang penting. Saya akan sampaikan dulu kepada yang nggak penting. Saudaraku, coba Anda perhatikan yang di luar lingkaran dulu ya. Hal yang tidak bisa kita kendalikan alias yang nggak penting itu adalah 1. Hal-hal di masa lalu nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa Anda sesali. Gini, ibu bapak, ibu, kalau punya suami jelek, punya suami keras kepala, Bu, sudahlah, ya kan ya. Ingat saja lagunya Pampers, terlambat sudah. Anda sesali pun wajah suami tidak akan berubah. Anda sesali pun suami yang nawa ya kan, keras kepalanya, nggak bisa berubah. Ya begitu sajalah. Anda harus terima itu kenyataan. Anda tidak bisa ubah kecuali Anda ganti suami. Ya, yang istri juga begitu. Ya, para suami ini punya istri 24 jam ngomong. Ya kan ya, termasuk tidur dia ngomong. Ya kan ya. Mau nggak mau ya sudah loh, Pak. Mau diapain? Itu sudah takdir kita, karma yang kita harus terima. Nggak bisa kita kendalikan tuh yang sudah terjadi. Betul tidak? Ada seorang istri bilang sama suaminya begini, Pak, kalau aku tahu dulu kau kayak gini, aku akan menerima lamaran si Herman. Suaminya ngomong, kalau aku dulu punya duit, bukan kau pilihanku. Artinya masing-masing punya pilihan. Jangan sok-sokan. Apalagi badan Anda sekarang sudah mantan. Gak bisa dong. Ya kalau wacah ya bucah. Aku bucah-bucah apa bucah. Ya kan? Gak bisa. Kita gak bisa ubah. Anda lahir di mana dan jadi siapa kan gak bisa kita sesali. Ya kan? Yang kedua, apa yang orang lain katakan, kita nggak bisa kendalikan mulut orang, betul nggak? Ini kan saya sudah bilang, Anda mau sebaik apapun, seburuk apapun, sedermawan apapun, mulut orang selalu ada. Ya kan ya, makanya Buddha katakan, ketika Anda duduk, yang berdiri bicarakan Anda. Ketika Anda berdiri, Anda membicarakan orang. Hidup ini kayak gitu. Ya, jadi kalau Anda bilang, saya mau bebas dari pembicaraan orang, nggak bisa. Tinggal di hutan pun Anda dibicarakan orang. Tetap banyak ngomong dibicarakan orang, tidak ngomong dibicarakan orang, semua dibicarakan orang. Ya sudah, kalau sudah begitu jelas ya, gak usah pusingin. Ya, yang penting saya hidupnya benar nih. Ya, yang penting saya hidupnya benar, sudah. Gitu ya. Berikutnya, perlakuan orang lain. Orang gak sopan sama Anda, itu di luar kendali Anda. Anda tidak bisa kendalikan. Nah, makanya buku Focus on What Matters yang ditulis oleh si Darius Pirox itu, ya kan, itu tentang ini semua. Anda tidak bisa kendalikan mulut orang, tidak bisa kendalikan ketidaksopanan dia. Ya, jadi kalau Anda fokus pada itu, Anda menderita. Kenapa dia kayak gitu ya? Kenapa dia nggak sopan ya? Kenapa? Pikirkan sampai sepanjang malam, Anda akan terus menderita. Ya udah, biarin aja. Paling kita berpikir orang tuanya kurang ngajarin sopan santun. Makanya tadi ke siapa tadi Perdana Menteri Thailand namanya? Ayo.
tunggu 1 kali. Ayo siapa? Tanpa itu Google ya. Ayo. Siapa? Nama belakangnya, nama depannya dong. Namanya pun kayak main-main ya kan ya. Pai Tong Tan. Pai 3 suku, Pai Tong Tan Sinawat. Ya kan? Namanya pun susah dan kayak main-main nanti. Ya kan, tahu-tahunya Anda punya cucu kasih namanya Pai Tong Tan. Pai Tong Tan Sinawat ya kan ya, Sinawatra, Sinawatra keluarga-keluarga kaya, keluarga-keluarga politik gitu kan ya. Nah, Pai Tong Tan Sinawat ini ketika beliau dapat perlakuan rakyatnya yang tidak sopan, ya sudah mau ngapain? Saya pernah satu ketika ketika datang ke sebuah tempat ya, ada orang langsung sujud di kakinya. Mungkin saking hormat, saking terharunya ada satu. Nanti lihat deh, banyak videonya banyak. Saya pokoknya udah sekali lihat dia akan muncul terus dia kan, betul ya? Dia terus saya suka nonton ya, kegiatannya apa untuk jadi bahan cerita saya kepada Anda. Jadi ada orang langsung bersujud di kakinya, langsung Pai Tong Tan angkat dia, Pak, jangan Pak, jangan Pak. Karena di Thailand itu yang begitu hanya kepada raja, betul ya? Raja kepada Bante sujud, raja kepada Bante sujud. Maha Wajila Longkorn, nama rajanya sekarang kan itu Rama ke-10, kan mereka punya silsilah kan. Jadi itu yang boleh kita sujudi, termasuk permaisuri ratu juga sujud di kaki raja, anaknya juga sujud, ya kan gitu ya. Jadi ada, kalau Anda tahu kerajaan dulu yang pernah datang ke Indonesia ada satu, Putri Mahacakri Sirindon, pernah dengar ya? Nah, Putri Mahacakri Sirindon pernah ke Borobudur tuh. Kemarin saya lihat beliau masih ada di situ, udah hampir 80 kayak usianya ya, masih sehat sepertinya duduk di situ. Karena yang boleh jadi raja di Thailand kan laki-laki kan, makanya abangnya yang jadi raja nih, ya kan, Maha Wajila Longkorn ini. Jadi poin saya mau cerita sikap mereka ketika menghadapi rakyat itu, ya. Jadi ada orang mau sujud, PM-nya ini Pai Tong Tan bilang jangan Pak, bawa berdiri aja Pak. Ajudannya langsung meminta orang ini berdiri. Tapi kalau kepada raja wajib memang begitu peraturannya. Nggak usah dikritik, ya nggak usah bilang manusia pun jadi perbudakan gitu. Kalau saya lebih menghormati monarki turun temurun sudah begitu. Di Jepang juga begitu kok. Ya, kecuali di Eropa mungkin beda ya. Ada kerajaan juga kan di Eropa kan. Nah, tapi ini Inggris misalnya, kalau Ratu Inggris nggak sampai kayak gitu kan dulu. Pangeran Charles III sekarang mungkin tidak seperti di Thailand, budayanya beda-beda. Tapi poin saya adalah budaya itu kita hormati, begitu ya. Nah, berikutnya saudara yang tidak bisa kita kendalikan, waktu dan cuaca. Ya, waktu nggak bisa kita kendalikan, akan berlalu, nggak bisa kita bilang tolong dong lebih lama lagi kalau saya mau bahagia, nggak bisa. Ya, cuaca ketika nanti keluar tiba-tiba panas, kita marah-marah, nggak akan jadi dingin juga. Jadi itu tidak bisa kita kendalikan. Kemudian apa yang orang lain pikirkan tentang kita, nggak bisa kita kendalikan juga. Dia mau mikir apa ya terserah aja, nggak bisa kita kendalikan pikiran orang. Dan perasaan orang lain sama kita nggak bisa kita kendalikan. Dia suka, benci, nggak suka, ini segala macam nggak bisa. Poinnya adalah kalau itu di luar kendali kita, untuk apa kita pikirkan dan fokus pada hal-hal itu? Dia mulut dia. Saya stres gara-gara mulut dia. Ya sudah, saudara sekalian, belakangan ini muncul satu penyakit baru. Setelah ceramah ini, kemarin saya ceramah di Jakarta Barat juga di satu tempat lain. Ya, ada umat yang begitu keluar langsung ingat apa yang saya sampaikan. Ketika dia ketemu suaminya, dia bilang, kamu kayaknya kayak gitu ya. Nah, penyakit baru yang sekarang muncul adalah NPD. Apa singkatannya? Narcissistic Personality Disorder. Artinya apa? Orang ini kena penyakit apa itu? Narsistik. Oke, terima kasih. Ibu, saudara-saudara, saya kenapa tiba-tiba merinding ya? Apa banyak di sini? Itu di luar kendali kita. Izin saya cerita sedikit ya, karena ini sangat penting. Sekarang FYP di TikTok juga banyak tentang itu. Makanya ibu, saudara, saran saya, hindari tontonan yang perang-perang, konflik-konflik. Banyakin informasi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Fokus pada hal yang penting, yang kita perlu aja. Yang nggak perlu nggak usah ditonton. Salah satu yang sedang FYP
yang sedang menyebar kemana-mana itu ada tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ini penyakit kejiwaan, mohon maaf, tidak bisa disembuhkan. Para dokter ahli dari yang saya dengar, beberapa profesor dokter mengatakan ini penyakit nggak bisa disembuhkan. Apa ciri-cirinya? Nah, dengarkan baik-baik. Setelah mendengar ini, silakan Anda saling menyalahkan. Satu, orang ini ciri-cirinya maunya ambil. It's me. Saya, ini saya. Ini saya. Saya yang hebat nih. Ini gue, lu mah gak ada apa-apanya. Satu. Kedua, tidak pernah mau disalahkan. Tiga, manipulatif. Empat, playing victim. Dia yang lakukan, tapi orang lain yang dituduh. Renungkan teman-teman sekitar Anda, ada nggak yang seperti itu? Kalau itu ada, saya berdoa, semoga itu mereka, dia, bukan pasangan hidup Anda. Kalau itu pasangan hidup Anda, selamat. Hidup Anda pasti menderita, karena Anda tidak bisa kendalikan dia. Saya sudah belajar, Pak, untuk tidak terganggu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Ibu. Narcissistic Personality Disorder, NPD ini, dia maunya menang sendiri. Anda mau pakai alasan apapun, dia tidak akan dengar. Anda menderita, dia bahagia. Orang kayak gini kan sakit jiwa. Anda sudah nangis, sudah sedih, ditambah air matanya kurang, itu sakit jiwa. Pertanyaan saya, pernah ketemu orang begitu enggak? Saya sudah ketemu orang seperti ini. Bagaimana caranya? Semoga bukan pasangan hidup kita ya. Kalau pasangan hidup kita, saya hanya ingin menyarankan, perbanyak datang ke wihara aja. Ganti. Kalau saking cintanya nggak bisa ganti. Kalau bisa ganti ya monggo. Kalau nggak bisa ganti, ke wihara saja. Ngapain? Meditasi, meta bawana. Narcissistic Personality Disorder nggak bisa sembuh, saudara. Dan kita susah mengendalikan dia. Dia pokoknya kalau ngomong apa, maunya menang sendiri. Saya punya beberapa teman kayak gitu. Kalau dia teman, saran saya, siapapun dia, hindari. Hindari untuk apa? Supaya tidak muncul kebencian kita kepadanya. Hindari untuk apa? Supaya kita tidak menderita. Kalau kita ketemu orang kayak gitu, kita pasti menderita, saudara. Bayangkan orang yang mau menang sendiri, udah dia salah, dia tuduh kita bukan salah. Ada kan ya? Manipulatif, pintar menipu. Manipulatif bahasa gampangnya menipu lah. Dia menipu pintar, mengubah-ubah data, itu dia pintar. Manusia kayak gini sekarang ini lagi banyak. Hati-hati, lebih bagus kita hindari kalau bukan pasangan hidup. Kalau pasangan hidup, Anda mau kasih minum apapun, obatnya mau ke pantai, mau diruat sekalipun, nggak bakal sembuh, sudah. Susah. Kenapa saya yakin dengan kalimat saya tadi itu? Karena para ilmuwan sudah mengatakan itu. Kalau Anda tidak setuju, boleh bikin penelitian baru, buktikan bahwa itu bisa disembuhkan. Tapi saya yakin dengan para pakar yang mengatakan, karena ilmuwan itu kan ada langkah-langkah ilmiahnya ketika meneliti kan ya, dan sebagainya. Saya yakin itu nggak bisa sembuh, saudara. Ya, saya bersyukur lingkungan keluarga saya nggak ada yang kayak gitu. Tapi teman kiri kanan ada. Hanya saya terpaksa dengan berat hati memisahkan diri agar tidak semakin menderita. Itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa ubah dia, maksudnya. Betul nggak? Nggak bisa kita ubah. Jangan coba-coba nasihatin dia. Begitu Anda nasihatin dia, saudara sekalian, hancur lebur Anda dibuatnya. Dalam bahasa kasarnya, Narcissistic Personality Disorder, NPD, ini adalah raja tega. Raja tega. Anda menderita, dia bahagia. Manusia macam apa coba itu? Ya, jadi hati-hati dengan itu.
Kita nggak bisa kendalikan, yang bisa kita lakukan, kita hindari. Nah, yang bisa kita kendalikan saudara yang dalam lingkaran, ini dia. Nih, apa saja? Satu, caraku menyayangi, aku bisa kendalikan. Ya, ini bisa kita kendalikan. Pikiranku bisa kita kendalikan. Ya, tindakanku bisa kita kendalikan. Begitu. Kemudian batasanku, mau bergaul sama siapa, tidak bergaul dengan siapa, kita yang tentukan. Ya, perkataanku, khususnya bagi Anda yang suka ngomong kasar selama ini, coba hati-hati ya. Kurangi ucapan-ucapan kasar karena itu dalam kendali kita. Kita kurangi supaya tidak semakin menyinggung orang lain. Kemudian caraku memperlakukan orang lain, caraku mengelola perasaan, pendapatku, ini semua dalam diri kita. Kita kendalikan. Anda ingat satu ucapan yang mau saya sampaikan begini ya, saudaraku, supaya kita jangan ini ya, jangan semakin menderita. Jangan ucapkan kata yang bisa membuat kita tidak bisa tidur di malam hari. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Jangan ucapkan kata yang membuat kita tidak bisa tidur di malam hari. Setuju nggak? Ada maki orang lain, malam kepikiran, kenapa saya tadi begitu ya? Anda merendahkan, menghina orang lain, malam gak bisa tidur. Tadi kenapa aku sekasar itu ya? Bisa ngerti maksudnya kan? Makanya itu dalam kendali kita. Mulut orang gak bisa kita kendalikan, tapi mulut kita bisa kita kendalikan. Saya sudah mulai berpikir begini ya, ketika berhadapan dengan orang, ini kalau saya ucapkan pasti dia sakit hati. Para suami, para istri juga terhadap suami masing-masing. Kalau Anda rasa perkataan Anda ini akan menyinggung, menyakiti hati pasangan Anda, saran saya, kalau tidak membahayakan kehidupannya, gak usah ngomong, lebih aman. Kenapa? Kalau Anda ngomong, timbul pertikaian yang berkelebihan, berkepanjangan, kebahagiaan Anda hilang. Betul tidak? Saya kasih contoh pendek begini. Para pebisnis, satu dua ketika kita pasti janji sama orang untuk ketemu, berdua pula misalnya. Misalnya ya, bertemu dengan perempuan, eksekutif, foto berdua, pulang ke rumah ditanya sama istri, tadi ada meetingnya? Oh ya ada tadi di ini, gedung ini, di kafe ini. Oh meeting sama siapa? Ada tadi dari PT ini, PT ini. Perempuan apa laki-laki? Perempuan eksekutif. Cantik ya? Biasa aja. Jangan terlalu mendetail, nanti perang. Sampaikan secukupnya. Para istri juga begitu. Tadi ketemu meetingnya, iya. Meeting sama siapa? Ada satu. Ya kan, jangan berlebihan ceritanya. Ya, jangan begini. Oh, ganteng banget. Papa mah nggak ada apa-apanya. Nggak mantap, Bapak. Mantap dalam arti sebenarnya betul. Dia katanya, nggak usah Pak. Saya sering di luar, kadang meeting sama siapa ya. Istri saya nggak pernah nanya. Dan saya juga jarang cerita. Nggak pernah saya cerita saya, oh ini gini, nggak pernah. Kenapa? Daripada muncul sesuatu yang tidak baik, ya nggak usah kita, sepanjang kita hidupnya benar. Betul nggak? Kalau Anda hidupnya benar, udah nggak usah terlalu banyak cerita. Nanti muncul perang. Contoh lain, mohon maaf ya, ini kaum perempuan biasanya sih ya. Para suami, laki-laki, kasih duit sama orang tua. Istri tanya, Pak, ada kasih duit sama mama kamu ya? Enggak. Daripada perang 7 hari 7 malam. Bohong dong Pak? Iya betul. Tapi intensi, niat bohongnya mungkin beda dibandingkan dengan niat untuk menipu, dalam pengertian merusak orang. Ini kan niatnya supaya jangan bertengkar lebih jauh. Betul tidak? Karena ada istri tertentu, bukan di sini, di tempat lain. Ketika suaminya memberikan uang kepada orang tuanya sendiri, istrinya kayak kiamat. Betul nggak? Nah, suaminya tahu nih, bisa baca. Daripada gua sampaikan jujur, Pak, uang belanja kok kayaknya kurang ya, kasih mama ya? Enggak, ini ada keperluan kantor yang lain. Selesai.
suaminya paling minta maaf kepada dirinya sendiri. Saya sudah bohong hari ini demi kebaikan, demi berlangsungnya perahu rumah tangga ini tidak oleng. Kalau dia ceritakan yang benar, iya kasih mama tadi, waduh ini yang dari kalimat yang terdengar sampai yang tidak terdengar, panjang urusannya. Itu kita yang kendalikan. Ibu bapak bijaksanalah menyampaikan sesuatu kepada pasangan hidup Anda, kepada siapapun yang Anda rasa tidak pantas, tidak usah sampaikan. Supaya apa? Supaya hidup Anda tenang. Bisa ikuti ya? Oke, lanjut terakhir ya. Nah, ini tadi hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Mulai berpikir kepada yang ada dalam lingkaran. Yang bisa Anda kendalikan apa, itu Anda kendalikan. Di luar itu nggak usah, gitu ya. Terakhir, hal penting dalam hidup apa saja? Ini yang Anda fokuskan. 1. Pikiran. Siapa yang tahu isi Dhammapada ayat 1 dan 2? Dhammapada isinya, ayatnya jumlahnya total berapa? 423 ayat. 423 ayat. Bagi Anda yang pikirannya adalah angka, pasti akan ingat betul dengan angka ini. 423 ayat jumlahnya. Ya, di Dhammapada. Ayatnya ada 16 bab. 16 bab. Ya, maksud saya 26 bab. 26 bab, 423 ayat. Jumlah ayatnya semua. Ayat 1 dan 2 tentang pikiran. Jangan terlalu berpikir negatif. Ya, karena itu dalam kendali kita. Kalau Anda berpikir negatif, itu akan terjadi. Hati-hati ibu. Jangan terlalu curiga sama suaminya berlebihan. Ini pasti lagi rapat. Pasti lagi rapat. Pasti lagi rapat. Pasti lagi rapat. Rapat sama siapa? Sama ini, sama ini, sama ini. 21 kali diucapkan. Hari ke-22 suaminya pulang dengan yang baru. Gara-gara jahatnya pikiran Anda. Hati-hati. Pikiran dijaga. Buddha katakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Barang siapa berpikir, bertindak, berucap buruk, maka penderitaan akan mengikutinya seperti roda yang ditarik oleh sapinya. Ayat 1. Ayat 2, barang siapa yang berpikir, berucap, bertindak baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Kita pilih yang kedua. Jelas saudara ya, tidak gampang memang, apalagi orang yang penuh dengan kecurigaan. Ciri-ciri orang yang penuh kecurigaan, cara dia menatap orang. Dia suka menggunakan ekor mata. Jadi dia gini. Kalau ada orang suka begitu, itu manusia penuh kecurigaan. Coba silakan dia mati kecurigaan. Kalau dia matanya ujung mata nih kayak gini, itu manusia bahaya. Ya, tapi kalau dia lihatnya begini, itu beda. Tapi kalau ekor mata, dia bisa peragakan. Dia peragakan dengan sangat bagus. Ekor mata itu manusia penuh dengan kecurigaan. Ya, curigation-nya tinggi. Hati-hati. Jaga pikiran, jangan terlalu banyak curiga karena bahaya. Kedua, ikuti tujuan hidup. Orang mau bilang apapun, nggak usah dipikirin saudara. Ucapkan saja EGPCC. Apa itu? Emang gue pikirin, cuy. Tujuan hidup kita yang tahu kita sendiri. Betul tidak? Orang lain kagak tahu. Nggak usah pikirin orang. Anda jalani saja dengan benar kehidupan Anda. Artinya Anda fokus pada tujuan hidup Anda. Orang lain mau bilang apa terserah. Nggak usah pedulikan. Banyak bilang ke saya begini, Dokter Bo, Anda punya gelar dokter banyak, punya gelar dokter 2 kan saya kan, punya gelar akademik panjang. Kenapa Anda tidak lebih kaya dari motivator yang lain? Saya jawab, saya punya tujuan hidup yang berbeda. Tujuan hidup saya mencari keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Saya bisa bahagia di dunia ini, mudah-mudahan nanti setelah kehidupan ini saya juga akan bisa bahagia. Tujuan hidup orang beda. Yang seperti tadi saya gambarkan Anda, betul nggak? Orang yang membabi buta cari duit, mungkin dia di otaknya duit. Setiap kali ngomong keluar dari mulutnya pasti duit, dan duit. Betul nggak? Kalau saya mungkin berbeda.
Saya cari kebahagiaan juga di dunia ini. Kalau saya mau duit ketika saya jadi tenaga ahli menteri, saya kan pernah tenaga ahli menteri kan, bagi yang mengikuti riwayat hidup saya. Saya pernah tenaga ahli menteri 5 tahun, ya kan, pernah jadi orang dekat menteri juga pernah. Sekarang juga saya sedang ngajar menteri juga, tapi nggak boleh saya bocorkan ya. Mengajar menteri yang sekarang, ada satu menteri yang sedang saya ajari bidang tertentu. Nggak boleh saya sampaikan sekarang ya. Nanti pada saatnya baru akan saya posting karena belum diizinkan. Oke, jadi artinya kalau saya mau memanfaatkan itu bisa, tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Tujuan hidup saya tidak melulu soal duit, dan duit. Kalau saya melulu duit, dan duit, mungkin undangan wihara tidak banyak saya ambil. Karena jelas ya, secara sejujurnya undangan wihara ini bukan tahunnya. Secara materi, tapi secara kehidupan setelah kehidupan ini luar biasa. Itulah kenapa saya ambil ini. Sudah sekalian, ya. Jadi ingat tujuan hidup Anda apa? Anda jalani. Anda tidak kaya, nggak apa-apa, no problem. Berikutnya ketiga, kembangkan kemampuan diri. Anda sudah punya tujuan hidup apa? Mau kemana? Anda punya putra putri, nanti hobinya kemana? Misalnya apakah dia mau jadi chef? Apakah dia mau jadi seorang desain grafis? Ya, menjadi desainer, menjadi arsitek, apa saja, dukung, tapi kasih keterampilan, belajar. Supaya apa? Fokus pada itu, supaya dia jadi seseorang di masa depan sebagaimana dia inginkan. Kemudian, hidup dalam disiplin yang tadi saya sampaikan. Disiplin waktu, disiplin diri. Kalau sudah janji sama orang, tepati. Ya, kalau sudah janji, saya kemarin mau diundang ke acara lain pada tanggal tertentu, karena saya sudah berjanji pada acara yang lain, walaupun acara itu sosial, tiba-tiba ada undangan yang profesional, ya, Pak bisa nggak tanggal segini? Nggak bisa, saya sudah ada janji di Yogyakarta. Walaupun itu acara sosial yang mungkin secara materi tidak sebesar kalau saya terima pekerjaan profesional, tapi saya tetap komit disiplin dengan apa yang sudah saya tetapkan. Ini manusia berharga. Bisa jelas manusia ya? Boleh buat Anda bisa. Jadi nggak boleh melulu soal ini penghasilannya sedikit saya ambil yang besar, tidak. Saya nggak begitu. Disiplin itu perlu ada ya. Berikutnya kita lihat hargai waktu. Kita kebaktian pukul berapa? Tadi saya datang sini, ketika saya naik sudah sedang kebaktian, luar biasa. Dan ini juga panitia sudah menyampaikan durasinya sudah habis begitu ya. Ini artinya kita menghargai waktu yang ada sebagaimana yang sudah ditetapkan. Berbagi dengan tulus, jangan lupa. Anda punya uang, bagi uang. Nggak punya uang, bagi barang. Nggak punya barang, bagi gagasan. Tidak punya gagasan, bagi doa. Tidak bisa berdoa, mari kita doakan dia bersama-sama. Kalau sampai doa pun nggak bisa kan parah ya kan ya. Apapun dia nggak bisa sumbang kan parah sekali begitu ya. Oke, nah terakhir, hidup saat ini, ibu bapak, make it sin. Anda punya putra putri, nggak usah sedih, nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Lakukan saja yang terbaik, siapkan 3 hal tadi. Pendidikan formal, pendidikan agama, asuransi, siapkan ketiga ini, nanti Anda pergi dengan tenang. Ya, nggak usah pikirkan yang lain-lain. Masalah kita mau tidak lahir jadi orang kaya, tidak lahir jadi orang penting, tidak lahir jadi Perdana Menteri Thailand, siapa namanya? Hari ini kita belajar nama Perdana Menteri Thailand ya. Masih muda, Pai Tong Tan. Pai Tong Tan Sinawat tidak lahir di keluarga dia. Sudah hari ini, saat ini saya lahir di sini, sedang kebaktian di Taman Malam, di Jantia sama Kidang, kita nikmati, kita syukuri. Dengan begitu kita bisa bahagia. Betul tidak? Nggak usah dipikirin yang nggak kita punya. Nggak usah dipikirin, wah enak banget jadi anak raja, enak banget jadi Perdana Menteri Thailand, Pai Tong Tan Sinawat, ya kan? Nggak usah pikirin. Yang ada sekarang itu saja. Anda punya suami, mukanya pas-pasan, ya syukurilah. Jangan Om Tohut, suami saya mukanya pas-pasan. Kenapa syukuri? Karena nggak ada mau lihat. Demikian juga sebaliknya. Anda punya pasangan hidup, ya kan yang bekoa. Yang nggak bisa dilihat, syukuri juga. Kenapa disyukuri? Aman gua kemana-mana, kenapa? Nggak ada yang godain. Kan begitu kan? Jadi artinya saat ini yang Anda punya, kita punya apa? Kita syukuri aja. Dengan cara begini maka kita akan bahagia ya. Baiklah, saya kira demikian. Nanti bagi Anda yang mau ikut kelas public speaking saya bulan Juni ini ada, nanti lihat di Instagram saya ada ya. Bagi orang wihara nanti dikasih diskon khusus.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Selamat siang, Namo Buddhaya.